Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 4 akan mewawancarai beberapa kampus yang hadir di Seman 1 Kaliwungu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arya Habibi, absen 8. Nama saya Lolita Mulyaningsi, absen 22. Saya Hanita Andria Salsabila, absen 33. Saya Zara Hairunisa, absen 36. Saya Nila Rasati, nomor absen 5. Saya Devi Indrayani, nomor absen 10. Saya seru. Kami sangat semangat untuk mengikuti Kampus Expo. Yuk ikuti keseruan kita mengikuti kegiatan Kampus Expo. Well. Matiin ini. Dengan kakak siapa? Iya. Dan siapa kakak Iva? Sebelumnya perkenalkan, saya Andini dan rekan saya Arif Habibi. Kami dari kelas 11 4, izin wawancara sebentar. Yang pertama pertanyaannya yaitu, apa keunggulan utama kampus ini dibanding kampus lain? Oke, keunggulannya teman-teman, kita udah terakreditasi unggul. Terus kita juga PTS terbaik se-Jawa Tengah gitu. Terus kita juga ada program studi kedokterannya. Kita kemarin udah ngelulusin 2 angkatan, udah ambil sumpah dokter semua, dan itu udah profesi semua teman-teman. Jadi bukan jadi dokter abal-abalan, tapi emang udah serius jadi dokter karena udah ambil sumpah dokter. Selanjutnya yaitu, jurusan apa yang paling banyak diminati di sini? Jurusan yang paling banyak diminati, kalau diminati semuanya diminati ya, kita ada peminatnya semua. Cuma kan kita memang ada jurusan sosialnya sama sainsnya teman-teman. Kalau sosial kan ada psikologi, ada komunikasi, aku nih anak komunikasi terus ada DKV, ada manajemen, ada akuntansi, ada hukum. Ini paling banyak jurusan apa ya? Kalau di sosial itu ada jurusan yang paling banyak diminati, ada psikologi, terus ada hukum, ada komunikasi, itu yang paling banyak diminati. Kalau di sains ya, di IPA-nya, di bagian IPA itu ada kedokteran, terus ada teknologi pangan, itu banyak peminatnya, terus ada teknik sipil, banyak peminatnya juga. Kita juga ada fakultas tekniknya teman-teman gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana prospek kerja lulusan dari kampus ini? Oke, prospek kerjanya, kita ini di kampus, di SCU, di Sugio Praroto Catholic University ini, kita punya namanya SSCC atau Sugio Praroto Student Career Center, yang dimana nanti ketika teman-teman mau lulus itu diarahkan untuk prospek kerjanya mau kerja di mana sih, karena SSCC ini, pusat karir ini itu bekerja sama instansi besar kayak BCA, Indofood, Garuda Food, terus masih banyak perusahaan lainnya yang dimana mereka itu memang hanya mau menerima mahasiswi dan alumni dari SCU. Jadi kayak privilege gitu, kalau kuliah di SCU itu bisa gampang dapat kerjaannya, karena nggak dibiarin gitu aja lulusannya buat cari kerjaan sendiri, tapi nanti dibantuin, diarahkan gitu. Selanjutnya kakak, apakah kampus ini punya kerjasama dengan perusahaan atau universitas di luar negeri? Kita ada program IUP, itu International Undergraduate, yang dimana itu tuh nanti teman-teman selama kuliah itu pakai bahasa Inggris. Terus juga ada program student exchange-nya, dan ada beberapa negara yang kerjasama sama universitas kita, itu ada Korea, Taiwan tuh paling banyak, terus masih banyak kampus lainnya gitu. Kemarin juga ada yang sempat kayaknya ke Inggris, ke Cambridge gitu. Ya, selanjutnya kak, gimana sistem beasiswa? Apakah ada beasiswa prestasi atau bantuan biaya? Oke, kalau beasiswa kita ada 7 beasiswa nih di playernya nih. Salah satunya beasiswa prestasi akademik. Nah, kalau beasiswa prestasi akademik ini, kita ini udah daftarnya ya teman-teman, jalur masuknya itu udah nggak pakai tes, udah nggak ada tes. Jadi cuma pakai nilai rapot teman-teman dari semester 1 sampai 4 aja. Jadi itu kelas 10, semester 1 2 sama kelas 11 1 2. 4 semester tuh. Nanti itu akan di rata-rata minimal 75, teman-teman udah bisa masuk ke peringkat 4. Jadi peringkat ini yang menentukan biaya kuliah teman-teman selama kuliah di SCU gitu. Dan ini itu semakin tinggi nanti nilai rapotnya teman-teman, rata-ratanya itu semakin bisa dapat peringkat 1
satu. Jadi misal nih daftar di DKV, dapat peringkat 2, dapat 13.500.000. Ini yang dibayarin selama kuliah. Dan ini tuh nggak langsung dibayarin 13.500.000 itu langsung nggak, tapi dibagi 2 tahap, kayak dicicil. Cicil itu dia. Dicicilnya 50%, berarti 50% dari 13.500.000 gitu. Dan ini juga biayanya udah all in. Biasanya kan kalau itu kayak bayar ada uang gedungnya, SPP gitu kan, uang pangkal. Ini kita nggak ada. Langsung itu udah sama wisuda, KKN, biaya inisiasi udah sampai lulus. Jadi teman-teman sampai lulus tuh udah nggak ada tambahan biaya apapun. Cuma 13.500.000. Tanggul sama unisnya ya. Ini dari sini udah all in one dari sini, dari beasiswanya itu gitu. Tutup. Ya Kak, terima kasih ya Kak atas wawancaranya, sangat membantu. Ya, oke, terima kasih. Ya, Kak. Mau izin wawancara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanita dan Saya Lolita. sebelumnya dengan kakak siapa? Oke, perkenalkan aku Ivo dari Universitas Logorjo dan ini aku bawa alumni dari sini. Bisa diperkenalkan diri? Oh ya, nama saya Aulia. Saya dari prodi 1 keperawatan. Jurusan apa saja yang paling banyak diminati di sini? Yang paling banyak diminati apa? Adalah S1 keperawatan. S1 perawat, terus ada farmasi, fisio, bidan, terus ada bisnis digital sama kewirausahaan. Apakah kampus ini punya kerjasama dengan perusahaan atau universitas di luar negeri? Ada, kita ada kerjasama dengan berbagai macam rumah sakit, baik dari rumah sakit nasional, internasional, dalam negeri, luar negeri kita kerjasama. Untuk kampusnya kita ada kerjasama sama Korea Selatan, sama Brunei Darussalam, terus Malaysia, Taiwan. Dan bagaimana sistem beasiswanya? Apakah ada beasiswa prestasi atau bantuan biaya lainnya? Untuk beasiswa prestasi ada, kita beasiswa prestasi tingkat kabupaten atau kota, baik dari jalur akademik atau non akademik. Terus ada beasiswa KIP untuk yang D3 perawat, ada beasiswa kurang mampu dan lain sebagainya. Dan tadi kan jurusan yang paling banyak diminati apa tadi? Keperawatan. Oh iya, keperawatan. Dan itu apakah susah masuk di jurusan tersebut? Enggak susah. Apanya? Susah masuknya enggak. Kan kita tinggal daftar aja. Terus habis itu udah masuk. Kalau persyaratannya apa? Persyaratannya itu Persyaratannya sendiri itu yang pertama kita ada syarat kesehatan. Kamu perlu untuk tes buta warna sama tinggi badan. Ada tinggi badan minimal di kesehatan di 150 cm untuk yang cewek, 155 untuk yang cowok. Gitu. Untuk prospek kerja setelah kuliah atau jurusan keperawatan tersebut apa? Prospek kerjanya ya otomatis kamu bisa kerja di rumah sakit, puskesmas, klinik, kayak gitu bisa. Buka klinik mandirimu sendiri itu bisa. kalau lewat jalur mandiri sistem seleksinya seperti apa, Kak? Di kita nggak ada jalur mandiri, kita adanya cuma 2 jalur rapot sama jalur reguler. Kalau kamu dari IPA, kamu bisa pakai nilai rapot, tapi kalau kamu dari non IPA, kamu bisa pakai jalur reguler atau tes online. Terima kasih ya. Sama. Sebelumnya perkenalkan, saya Zahra Hairunisa dari kelas 11/4 dan saya Devi Indrayani dari kelas 11/4. Kalau boleh tahu nama kakak siapa ya? Nama saya Tifa dari kampus mana? Stekom. Izin tanya ya kak, jalur masuk apa aja yang tersedia di kampus ini? Jalurnya Iya. kayak lewat beasiswa apa gitu? Iya. Banyak. Contohnya apa? Ada beasiswa dari guru. Terus ada beasiswa itu yatim piatu. Ada beasiswa dari anak RT atau RW. Ada beasiswa KIP. Terus ada beasiswa
saat seleksi kak? Saat seleksi kalau nilainya mungkin rata-rata di itu 8.